Oke, bagaimana caranya memaksimalkan kamera A16 5G yang jadi ini adalah HP mid range sebenarnya. Ini adalah HP mid range, tetapi di sini aku nggak tahu ya, ini kameranya kenapa kok ya kita buat foto mungkin cukup lebih bagus ya, tapi kalau misalnya kita buat video itu kok hasilnya FHD ya. FHD itu dia ini kan maksimal FHD ya teman-teman ya. Di sini A16 5G. A16 5G, oke. Jujur aja di sini aku udah memakai ini selama 2 bulan atau 3 bulanan sepertinya teman-teman. Jadi pokoknya sebelum puasa ya teman-teman. Seperti itu kita pakai ini, dan sebenarnya di sini aku tidak terlalu menargetkan kamera sih, karena yang aku butuhkan adalah storage-nya, karena ini untuk menampung aplikasi yang sudah tidak muat di HP ku yang utama teman-teman, yang cuma 64 GB. Nah, maka dari itu kita beli teman-teman. Kita beli A16 5G karena dulu itu masih belum ada A26 5G. Mungkin kalau misalnya udah ada, itu mungkin aku akan berpikir ulang ya teman-teman. Karena yang aku targetkan adalah yaitu tadi, selain storage ada upgrade OS, jaminan upgrade OS sampai 6 kali itu teman-teman. Dan ternyata mulai sekarang itu untuk smartphone kayak A16, A26 ini juga sama-sama memiliki update yang panjang. Jadi sepertinya kayak itu sebuah standar baru gitu ya teman-teman. Jadi update 6 kali OS Android itu cukup lumayan bagus sih. Nah, salah satu kelemahan dari A16 itu memang di kamera ya teman-teman ya, di kamera. Aku nggak tahu untuk yang A26, mungkin kalau aku lihat di spek itu jauh lebih ini ya, jauh lebih bagus ternyata untuk kameranya teman-teman. Bahkan ada OIS-nya dan dia memakai Exynos. Jarak beli sama rilis sebenarnya lumayan deket sih teman-teman. Tetapi dari segi harga tentu berbeda ya. Aku nggak tahu kalau misalnya nanti pas 66 gitu ya, kan biasanya ada diskon besar-besaran gitu kan teman-teman. Yang itu kan sekarang ada di 3.8 gitu kan, 3.8 untuk A26. Sedangkan untuk A16 itu sudah sampai menyentuh ke 3 juta teman-teman. Jadi aku belinya 3.100.000 ya, 3.100.000, dan itu sebenarnya kelas menengah sih. 3 juta itu nggak murah teman-teman ya. Itu lumayan banyak sih. Cuman di sini yang aku dapatkan ternyata terkaburkan oleh adanya A26 5G, dimana itu memiliki fitur yang bisa dibilang hampir 2 kali lipat dari A16 5G. Wow, termasuk IP ratingnya juga sudah IP67, dimana untuk ini A16 5G itu IP ratingnya 54. Itu cukup ngeri ya perbandingannya teman-teman. Ini hanya tahan percikan air, sedangkan A26 itu dia tahan air. Ngeri. Aku nggak tahu kenapa Dimensity, ini kan Dimensity SoC-nya ya, Dimensity 6300. Ini dia hanya bisa mendapatkan maksimal recording itu FHD teman-teman. Ya, nggak salah FHD teman-teman ya di sini. Jadi ini benar-benar FHD ini maksimal teman-teman. Dan ketika kita buat ini jadi full, nah seperti ini, kita 9:4 baru kita bisa buat. Ini cuman ada 2 pilihan saja, FHD sama HD, dan itu pun juga untuk frame rate-nya itu terbatas cuman 30 fps dan itu tidak 60 fps ya, batasan itu teman-teman. Sehingga di sini kita mencari cara nih, kita coba nih, masa di sini SoC-nya MediaTek 6300 dia hanya mampu FHD, dan ketika kita buat perekaman itu hasilnya kalian bisa lihat di beberapa videoku ya teman-teman. Di situ aku yang utama aku memakai A50s, tetapi untuk secondary kalau misalnya kehabisan storage di situ aku akan pakai ini teman-teman untuk perekaman gitu loh. Dan ya, untuk kualitas audionya tidak bisa dibandingkan dengan A50s, jauh banget teman-teman. Jadi untuk A50s itu jauh lebih bagus ya, dengan harga yang dulu aku beli juga hampir sama. Ini juga 3 jutaan teman-teman. Berarti apa itu ya? Berarti inflasi. Inflasi ini malah lebih mahal teman-teman ya ketimbang itu. Jadi kalau misalnya di sini ditarik ke belakang, ini malah jauh lebih murah gitu loh. A50s, walaupun sama-sama ini tidak ada OIS-nya teman-teman, artinya dia stabilisernya memakai ACE ya. Dia memakai
stabilizer system ya, seperti itu. Lalu bagaimana solusinya Bang gitu ya. Tadi adalah dasarnya teman-teman, dan ini adalah hasil dari itu semua, dimana kita harus tahu dulu nih alasannya seperti apa. Itu tadi teman-teman, dan di sini kita coba untuk mencari kamera, aplikasi kamera yang lain teman-teman, dan salah satunya adalah di sini yang sudah aku beli, timestamp kamera. Nah ini tuh sebenarnya dulu aku beli agar memudahkan aku untuk memberikan watermark teman-teman, watermark dan real time. Jadi kalau ketika kita buat video itu bisa real time, dan ini hasilnya cukup baik untuk perekamannya teman-teman. Jadi dia ada, memang udah ada stabilizernya walaupun dikit-dikit ya teman-teman, jadi tidak terlalu kelihatan goyang gitu ya untuk hasilnya. Dan di sini yang aku tercengang adalah ini dia teman-teman, resolusinya dia bisa sampai 2560 kali 1440, itu untuk video teman-teman. Kalian bisa lihat di sini, ini untuk videonya bro. Nah sedangkan ketika aku cari ya, nanti akan aku tunjukkan hasilnya teman-teman, hasil perekaman memakai dua aplikasi itu dengan resolusi yang berbeda. Nah seperti itu, dan di sini ada ProCam X. Nah ProCam X ini juga memungkinkan kita mengubah maksimal dari perekaman video, nah ini video ya, itu ke bahkan sampai 4K teman-teman. Ini bisa 4K. Nah tetapi di sini tentu ya, untuk kamera itu tidak hanya peran dari SoC teman-teman, tapi juga adanya peran dari sensornya juga. Kita nggak dapat ya informasi tentang sensornya itu apa, tapi yang jelas nanti kalian bisa lihat sendiri perbandingannya apakah sama-sama masih burik ya. Tapi ya alhamdulillah ya teman-teman di situ, karena memang kalau misalnya mau menunggu harganya, kan ini sebenarnya harga aslinya 3.799 ya, tapi itu turun sampai 31 ya, kita harus nunggu setahunan lebih ya untuk bisa kayak gitu teman-teman, seperti itu. Dan ketika kita rekam kayak gini, file to save video. Oke teman-teman, jadi seperti itu untuk solusinya yang bisa kita tawarkan. Beberapa hasilnya ya seperti ini teman-teman, kalian bisa lihat ini adalah video yang tadi. Di sini untuk video dari kamera utama, kamera bawaan ya teman-teman, dan kalian bisa lihat di sini ini ukurannya Full HD dan 30 fps, sedangkan di sebelahnya itu dia yang pakai times, tuh kalian lihat ada timestampnya ya. Jadi ini yang pakai time video dan dia QHD 30 fps teman-teman, dan di sini 165 MB. Nah tapi ini lebih besar dan lebih lebar teman-teman, dan di sini ini yang memakai aplikasi tadi ya, kamera yang kita download ProCam, dan dia sampai 244 MB dengan QHD ya, sama-sama teman-teman, seperti itu. Dan nanti kita tunjukkan pada kalian di akhir video hasilnya langsung ini ya teman-teman, dan di sini buktinya sudah tak tunjukkan secara langsung kira-kira seperti itu untuk kalian bisa memaksimalkan HP A16 5G. Dan kalau misalnya di sini kalian tertarik dengan pembahasan yang mungkin pembahasannya lebih lengkap ya untuk ini, pengalaman pemakaian kita bisa taruh di Rahman Cybercom teman-teman, seperti itu bro. Oke, kalau di aplikasi ProCam ini kita juga bisa ngatur bitrate ya teman-teman, jadi bitrate-nya itu bisa kita tinggikan. Jadi kalau kalian pengen kualitas lebih bagus, di sini kita bisa tinggikan bitrate-nya. Nah tetapi jelas ya, ketika kita tinggikan bitrate-nya maka nantinya akan lebih besar ya teman-teman, seperti ini contohnya gini teman-teman, seperti ini dengan bitrate yang lumayan maksimal, lumayan ya, artinya belum maksimal. Ini yang paling maksimal itu 100 ya, 100 Mbps, dan di sini kita lihat ini masih bisa digunakan untuk 100 Mbps. Dan untuk mengatasi rasa penasaran kalian, di sini kita akan tunjukkan hasilnya langsung. Nah ini adalah hasilnya langsung yang barusan teman-teman, ketika kita pakai yang lumayan besar bitrate-nya, ternyata di sini sudah cukup menguras gitu ya teman-teman. Ini baru segini 5, ini aja 4 detik sudah 52 MB. Nah di sini ini 6 detik juga sudah 67 MB, sedangkan di sini yang tadi 29 detik itu 68. Nah sedangkan untuk yang ini 38 MB 38 detik itu 200 MB. Oke teman-teman, jadi itu adalah pembahasan kita sedikit tentang bagaimana caranya kita maksimalkan resolusinya, dan kira-kira seperti apa, apakah ada perbedaannya ketika kita menggunakan yang kamera bawaan dari kamera dengan maksimal resolusi
FHD sama dengan yang kita pakai aplikasi lainnya dan kita bisa setting sampai QHD teman-teman, seperti itu maksimal. Ngeri ya, berarti Dimensity cuman sampai segitu ya teman-teman. Oke, dan di sini kita memakai, ini kalian lihat itu udah ada watermark untuk jamnya teman-teman, dan ini memakai yang time video tadi teman-teman, seperti itu. Untuk resolusi QHD ya sama teman-teman, karena maksimal QHD tadi teman-teman ya di situ, dan hasilnya kira-kira seperti ini. Oke, dan ini adalah hasilnya. Jadi kita rekam pakai A50s, dan ini adalah perekaman memakai A16 5G, tetapi teman-teman ini memakai QHD teman-teman. Jadi ketika kita coba untuk maksimal resolusi yang tadi, yang hampir 4K, yang 4K ya, 4K itu file to save ya teman-teman. Artinya di situ mungkin itu melebihi kemampuan ya teman-teman, kemampuan dari ini. Tapi ketika kita ubah jadi QHD itu masih bisa digunakan untuk melakukan perekaman seperti ini, dan hasilnya kira-kira seperti ini teman-teman. Seperti ini contohnya, gini teman-teman, seperti ini dengan bitrate yang lumayan maksimal. Ini masih bisa digunakan untuk 100 Mbps. Ini di tempat yang sama, ini memakai kamera bawaan teman-teman, aplikasi kamera bawaan yang dia maksimal Full HD 30 fps, dan hasilnya seperti ini. Bang, bagaimana kalau fps-nya apakah bisa ditambah lagi gitu ya? Enggak bisa, itu maksimal teman-teman. Karena ketika kita pakai aplikasi tadi, aplikasi kamera yang kita download itu ternyata juga sama ya. Itu maksimalnya memang 30 fps. Jadi tidak bisa lebih dari itu, oke? Ya, seperti itulah teman-teman. Jadi itu adalah beberapa perbedaan yang bisa kita sungguhkan, dan cukup signifikan sebenarnya teman-teman, karena dari resolusi juga sudah berbeda. Dan ya, pada kenyataannya Dimensity 6300 sebenarnya bisa teman-teman. Di situ kita gunakan kamera menggunakan resolusi yang maksimal QHD teman-teman. Tetapi entahlah kenapa kok ini untuk aplikasi kamera bawaan dia hanya sampai di Full HD. Nah, di sini dari pemikiranku teman-teman, itu mungkin berkaitan dengan ACE ya teman-teman, atau stabilizernya ya, seperti itu mungkin ya teman-teman. Karena kalau misalnya di sini kita pakai yang Full HD kamera bawaan, itu memang kita bisa mengaktifkan stabilizernya gitu ya tuh. Sedangkan ketika di sini kita pakai kamera yang eksternal yang kita download di Google Play Store di luar bawaan, itu memang kalau kita QHD itu dia stabilizernya tidak aktif ya teman-teman. Artinya ketika kita gunakan itu ya kelihatan goyang-goyangnya gitu ya. Cuman untuk hasilnya itu jauh lebih bagus ya untuk hasilnya. Mungkin kalau misalnya kalian itu mau di proses akhir ya editing video, kalian bisa pakai stabilizer yang ada di software editing videonya gitu ya teman-teman. Dan worth it or not, ini sebenarnya dulu itu akan mau buat review untuk si 16 5G ini teman-teman, tapi ternyata is not easy gitu ya teman-teman, gak gampang. Dan ya untuk spesifikasi sebenarnya kalian bisa langsung akses di websitenya. Nah, tadi kita udah sampaikan juga di situ ya. Kita coba untuk masukkan beberapa screenshot yang ada dari websitenya langsung teman-teman, pas kita di awal-awal tadi ya, itu sebagai obat untuk reviewnya gitu ya tuh. Karena kita tidak review dulu pas awal gitu ya teman, pas awal itu juga tidak buat video unboxing, jadi ini langsung untuk pengalaman pemakaian. Ya sebenarnya titik beratnya di kamera ya teman-teman ya, ini yang di miss-nya itu ada di kamera itu sih. Untuk yang lainnya di sini oke, masuk teman-teman. Apalagi untuk storage-nya kan kita udah dapat
lumayan ya 256. Kira-kira seperti itu untuk pembahasan kita kali ini tentang kamera ya, terutama di sini untuk ya memang titik beratnya di situ untuk kamera dan bisa dimaksimalkan, dan itu adalah cara memaksimalkannya. Di situ kita pakai aplikasi kamera eksternal. Untuk kualitas audio oke lah ya teman-teman, setidaknya di sini ini lebih baik ketimbang ketika A05s ya teman-teman ya, dari yang aku miliki ya teman-teman, seperti itu. Dan ya berdasarkan itu ya, jadi untuk yang lain-lainnya aku kurang paham, tapi berdasarkan itu ini jauh lebih bagus ya. Tetapi lebih bagus lagi malah A50s ya, sayang sekali itu smartphone jadul yang ya nggak jadul-jadul banget ya, artinya dari 7 tahun yang lalu teman-teman, tetapi di sini ini masih oke banget ya teman-teman, 50s. Dan ya makanya dari itu gitu ya, ketika dari A50s yang itu jadi ponsel utamaku gitu ya teman-teman, itu aku ganti jadi A16 5G dengan storage yang lebih tinggi gitu ya. Jadi tak pindahin kan semua di sini kan, artinya di situ aku bisa fokus untuk aku gunakan untuk produksi yang A50s gitu ya teman-teman. Jadi ya aku nggak punya kamera DSLR di sini untuk atau kamera mirrorless. Jadi yang tak miliki untuk kita bisa buat konten adalah A50s. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.